Berjudul Better Off Dead in This World, One Piece volume 108 akan tersedia untuk dibeli di Jepang pada tanggal 4 Maret 2024. Dengan dirilisnya volume baru One Piece, ini juga saatnya untuk melihat SBS baru yang ditampilkan. Pojok pertanyaan SBS adalah kolom khusus yang digunakan penulis One Piece, Eiichiro Oda, untuk mendalami topik yang belum dia bahas di manga karena kurangnya waktu atau alasan lain. Bagian SBS memiliki format tanya-jawab, yang memungkinkan penggemar berinteraksi dengan Oda juga. Pembaca mengirimkan pertanyaan mereka tentang subjek tertentu, dan mangaka membalas, mengungkapkan detail yang tidak diketahui atau mengklarifikasi kesalahpahaman tentang topik yang bersangkutan. Video ini akan membahas setiap informasi dalam SBS volume 108 yang baru dirilis. Dipuji sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, Dracula Mihawk adalah salah satu karakter paling kuat di seluruh seri One Piece. Mihawk adalah petarung yang sama kuatnya, jika tidak lebih kuat, bahkan dari Shang si rambut merah, yang dengannya dia berbagi persaingan yang ditandai dengan saling menghormati. Seperti halnya beberapa nama besar dunia One Piece lainnya, seperti Monkey D. Dragon atau Sakazuki Akainu, tidak banyak yang diketahui tentang masa lalu Mihawk. Hanya diketahui bahwa Mihawk mengalahkan semua lawannya, satu demi satu dan bahkan Shanks pun tidak bisa mengalahkannya. Dalam SBS terbaru, Oda ditanya apakah mantan julukan Mihawk Marine Hunter ada hubungannya dengan keputusannya untuk menjadi Warlord. Mangaka tersebut menjelaskan bahwa Mihawk menyimpan dendam terhadap Angkatan Laut karena ia mengalami pengkhianatan besar. Oda tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang kejadian ini tetapi menyebutkan bahwa kejadian tersebut membuat Mihawk menjadi seorang penyendiri yang tidak mempercaya orang lain, seperti halnya Crocodile. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman masa lalu Mihawk membuatnya bosan dengan hidup, akibat kekecewaan yang dialaminya. Oda menambahkan bahwa Mihawk diterima menjadi panglima perang karena peran tersebut akan memungkinkan dia untuk hidup damai, tanpa diganggu oleh marinir. Inilah sebabnya, setelah pembubaran 7 panglima perang, Mihawk memutuskan untuk menggunakan Buggy sebagai pemimpin fasad untuk Cross Guild, organisasi baru yang dia dan Crocodile ciptakan. SBS ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi ini bisa dimengerti. Sejak awal seri, Mihawk telah ditetapkan sebagai lawan terhebat dan terpenting Roronoa Zoro. Dengan mengingat hal ini, cukup jelas bahwa penulis menyimpan pengungkapan penuh latar belakang Mihawk untuk manga sebenarnya. Mungkin saja Mihawk berusaha membantu seseorang, namun orang tersebut menjualnya ke Angkatan Laut. Akibatnya, dia mulai tidak mempercayai orang lain, dan memutuskan untuk membalas dendam pada marinir, yang dia bantai, sehingga mendapatkan reputasi sebagai Marine Hunter. Untuk menghentikan amukan Mihawk, pemerintah dunia menawarinya posisi Warlord. Lelah selalu waspada, dan kurang motivasi untuk melakukan hal lain, Mihawk menerima peran tersebut, mengetahui bahwa hal itu akan memungkinkan dia untuk hidup dalam damai. Meskipun tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan Mihawk dalam pertarungan, seseorang jelas mampu melukainya dari sudut pandang emosional. Peristiwa itu menandai dirinya cukup dalam hingga membuatnya kehilangan minat dalam hidup. Penggambaran ini konsisten dengan bagaimana serial tersebut menggambarkan Mihawk hingga saat ini. Dia mencapai puncak ilmu pedang hingga dia menempa pedangnya menjadi pedang hitam dan melampaui semua pendekar pedang lainnya. Terlepas dari itu semua, Mihawk adalah salah satu dari sedikit karakter One Piece yang tidak memiliki tujuan untuk dikejar. Namun, cahaya baru muncul dalam hidup Mihawk saat ia bertemu Luffy dan Zoro. Dia mengenali potensi mereka dan memutuskan untuk melihat apakah mereka layak memenuhi harapannya. Setelah memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada generasi baru yang diwakili oleh Luffy dan Zoro, Mihawk hanya ingin hidup dalam damai, menjauhkan perhatian yang tidak diinginkan dari dirinya sendiri. Karena alasan ini, dia secara terbuka menolak menjadi Onko meskipun dia memiliki kesempatan mudah untuk menjadi Onko. Sebaliknya, dia menyuruh Crocodile untuk menggunakan Buggy sebagai pemimpin boneka untuk organisasi Cross Guild mereka. Pedang Roger dipersonifikasikan sebagai manusia, Oda menggambar versi antropomorfis dari pedang Roger yang bernama S. Sebagai satu-satunya orang yang pernah mendapatkan gelar Raja Bajak Laut yang didambakan, Gold de Roger mungkin adalah individu paling terkenal di dunia One Piece. Dalam pertarungan, Roger menggunakan pedangnya, sebuah pedang pendek dengan bilah agak melengkung, gagang kuning, dan pelindung tangan emas.
S adalah salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi, artinya itu adalah senjata yang sangat bagus. Memperkuat pedang dengan hakinya yang tangguh, Roger membuatnya semakin kuat. Misalnya, dia memberi pedangnya haki penakluk untuk melakukan kamusari, teknik pedang yang mengalahkan petarung berkaliber luar biasa seperti Kosuke Oden. Tak lama kemudian, Roger melapisi pedangnya dengan haki penakluk tingkat lanjut dan haki persenjataan untuk melawan pedang Naginata Murakumogiri milik Shirohige. Di SBS volume 108, seorang pembaca meminta penulis One Piece Eiichiro Oda untuk menghunus pedang Roger yang dipersonifikasikan sebagai manusia. Mangaka tersebut menuruti permintaan itu, yang menurutnya sudah dia terima berkali-kali di masa lalu. Versi antropomorfis Oda dari pedang es terdiri dari seorang pria botak dengan tato A di deltoidnya. Selain tank top dan kacamata hitam, pedang es yang dimanusiakan juga mengenakan handguard sebagai topi. Memang benar, Roger mencapai semua pencapaiannya yang luar biasa saat menggunakan pedang es ini, dan sangat menyukai pedang tersebut hingga menamai putranya dengan nama pedang tersebut.